Surat An-Nisa ayat 101. Ayat kedua kita sudah tahu, tidak perlu diterjemah lagi. Bapak dan Ibu, jamaah yang hadir, bangsa Indonesia baru saja selesai merayakan perayaan Natal tanggal 25 dan 26 yang lalu. Apabila kita lihat kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan Natal itu, seolah-olah bangsa Indonesia atau negara ini sudah menjadi negara Kristen. Kenapa tidak? Dialah ketika libur Natal itu orang berbondong-bondong pergi merayakan dan pergi mudik atau pulang kampung mana-mana. Segala sesuatu disangkutkan dengan Natal, apakah itu rekreasi, pulang kampung, kunjung ke keluarga dan sebagainya. Semuanya disangkutkan dengan Natal. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu, kebanyakan umat Islam Indonesia banyak yang ikut-ikutan Natal karena mereka tidak mengerti. Bahkan fatwa Majelis Ulama ketika Buya Hamka menjadi ketua yang mengharamkan umat Islam mengikuti upacara Natal itu pun telah dibatalkan pula oleh Kiai Ma'ruf Amin ketika beliau akan diangkat atau terpilih menjadi wakil presiden. Alangkah hebatnya demi kepentingan sesaat dan kepentingan dunia, fatwa haram dibatalkan. Berani sekali beliau menghalalkan kembali. Bapak dan Ibu, apabila kita melihat tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam, menurut orang Kristen namanya Yesus Kristus. Marilah kita lihat pandangan Kristen dan Islam terhadap Nabi Isa itu. Karena Nabi Isa itulah yang menjadi pokok dalam acara Natal. Menurut Kristen atau Nasrani, Nabi Isa itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Anak Tuhan yang tunggal yang dikirim ke bumi untuk menciptakan damai katanya. Lalu menurut Kristen, Nabi Isa itu atau Yesus itu lahir di kandang kambing, yaitu di Bethlehem di Palestina yang sekarang sudah diobrak-abrik oleh Israel. Sehingga Natal tidak bisa lagi dirayakan di Bethlehem itu. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Terjemahan letternya Baitul Lahmi, rumah daging. Lalu terjemahkan oleh Kristen, kandang kambing. Karena itu menurut Kristen, Nabi Isa atau Yesus itu katanya lahir di kandang kambing. Alangkah hinanya seorang nabi lahir di kandang kambing. Lalu menurut Islam, silakan baca surat Maryam ayat 20 dan seterusnya. Ketika Maria kata orang Kristen bertahanus dalam kamarnya yang khusus, tiba-tiba datang seorang laki-laki datang ke kamarnya itu dengan tiba-tiba dia kaget sekali. Siapa engkau? Aku berlindung kepada Allah. Jika engkau orang yang bertakwa, jangan takut Maria, saya adalah utusan Allah padamu. Itu apa? Untuk menyampaikan berita gembira bahwa engkau akan mendapat seorang anak, seorang bayi yang mungil atau ular. Kata Maryam, bagaimana saya mendapat anak padahal laki-laki tidak pernah menyentuh saya dan saya bukanlah seorang
perempuan pezina katanya. Kata laki-laki tadi, Tuhanmu telah berfirman, itu semuanya mudah bagi Allah. Ya. Allah telah menetapkan yang demikian, bahwa kamu akan mendapat anak. Lalu laki-laki itu hilang. Itulah Jibril alaihissalam menyampaikan berita gembira kepada Maryam dalam kamar berhanus itu. Tidak lama hamil Maryam. Karena hamil dia malu. Lalu dia turun dari tempat hanusnya itu, pergi meninggalkan Baitul Maqdis. Terjadi Baitul Maqdis. Dia pergi meninggalkan Baitul Maqdis, menyembunyikan diri ke semak-semak belukar dan bersandar di sebuah pohon kurma. Ketika dia merasa sakit melahirkan, dia mengatakan, ya laitani, wahai gerangan, sebaiknya aku mati saja sebelum peristiwa ini terjadi. Karena dia merasa malu. Dia adalah seorang perempuan suci, tapi dia hamil tanpa seorang laki-laki, tanpa suami. Karena itu dia minta mati saja supaya dia dilupakan oleh manusia. Tetapi lahirlah anaknya di bawah pohon kurma itu. Setelah lahir, malaikat Jibril dari bawah bukit itu menyeru lagi, hai Maryam, goyanglah pohon kurma yang ada di dekatmu itu. Pasti akan jatuh kurma-kurma utaman jania, kurma-kurma yang rampung masak. Lalu digoyang oleh kurma Maryam, berjatuhlah kurma-kurma. Anaknya sudah lahir, badannya lemas. Dan jangan kau takut, hai Maryam, kata Jibril, Allah telah menciptakan sebuah sungai kecil di bawah kamu. Ini cerita dalam surah Maryam, silakan baca. Lalu dimakan kurma itu dan diminum air yang telah diciptakan oleh Allah ketika itu, sungai kecil. Tegak badannya, lalu dia berdiri, diambil anak yang telah dilahirkan dari gendong, dibawa ke kampung kembali. Setelah dia dah sampai di kampung, orang semuanya bersorak menghina Maryam. Hei Maryam, engkau pura-pura alim, ternyata engkau melahirkan seorang anak yang tidak tentu siapa bapaknya. Hai perempuan saudara Harun, makanya Maryam ini bersaudara dengan Harun dan Musa. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan pezina. Kenapa kamu melahirkan seorang anak? Siapa ini bapaknya? Saya berkuasa kepada Allah, kata Maryam. Saya tidak akan bicara kepada kalian, bicara kepada anak saya. Tunjuknya anaknya dibawa di dalam gendongan oleh Maryam. Masyarakat bertanya, bagaimana mungkin itu Maryam, anak kecil dalam gendongan bisa berbicara? Lalu langsung anak dalam gendongan itu dijawab, ini Abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tercengarlah semua orang, kaget-kaget semua. Anak kecil bisa ngomong ya? Rupanya dia seorang nabi. Dia akan mendapat kitab Injil. Anak baru lahir dalam gendongan bisa ngomong. Maka semua orang yang tadi menuduh Maryam adalah seorang pezina, ternyata dia melahirkan seorang anak yang akan menjadi nabi dan dia mendapat kitab Injil. Itulah peristiwa kelahiran Islam tentang Nabi Isa. Berbeda dengan Kristen tadi, bahwa Nabi Isa lahir di kanan kami, katanya. Bapak dan Ibu, waktu sudah habis. Jadi, menurut Kristen, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang tunggal. Tetapi menurut Al-Quran, menurut Islam, ya, Nabi Isa itu adalah, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah dan Nabi yang mendapat kitab Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.